warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas kuliah. Yeay. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas salah satu hal yang dinanti-nanti oleh seorang mahasiswa. Apa itu? Mari kita lihat videonya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat Vivi mengupload video baru. Jangan lupa berikan like, komentar, serta dibagikan kepada teman-temannya supaya video ini bermanfaat. Seperti teman-teman lihat pada judul video ini, saya akan bercerita tentang beasiswa. Menjadi penerima beasiswa pada saat kuliah itu merupakan kebanggaan tersendiri ya bagi mahasiswanya. Itu mampu meringankan beban orang tua dalam membiayai perkuliahan kita. Siapa sih yang tidak mau diberikan uang atau diberikan kesempatan tidak membayar UKT dan sebagainya. Nah, berbagi pengalaman, alhamdulillah kemarin saya juga merupakan salah satu penerima beasiswa yang hampir full ya, karena saya menerima beasiswa bidik misi. Jadi mulai dari UKT saya tidak pernah bayar UKT, kemudian uang KKM saya tidak bayar, dan malahan saya yang diberikan uang. Jadi saya sangat bersyukur saya bisa merasakan beasiswa bidik misi pada saat kemarin saya kuliah. Namun pada video ini saya tidak banyak bercerita tentang bidik misi. Jadi beasiswa itu punya jenisnya masing-masing, mulai dari beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kah, atau kayak dari instansi-instansi, atau memang yang dari Dikti ya. Nah, yang akan saya ceritakan bersama teman saya pada video ini adalah salah satu beasiswa dari Bank Sentral Indonesia atau biasa disebut beasiswa BI. Teman-teman juga perlu pahami bahwa berbicara tentang proses menjadi penerima beasiswa itu tidak seenak membayangkan kita terima uang, kita digratiskan UKT dan sebagainya. Karena menjadi penerima dalam salah satu beasiswa itu memiliki prosedur-prosedur tertentu, dan belum tentu kita memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, ataukah belum tentu kita lulus dalam proses seleksinya. Jadi teman-teman harus memiliki beberapa mungkin kemampuan ataukah beberapa syarat tertentu. Jadi teman-teman harus jeli memperhatikan beasiswa yang teman-teman target. Nah, teman-teman, supaya lebih jelas mengenai yang saya sebutkan tadi beasiswa BI, saya perkenalkan dulu teman saya yang akan membahas atau bercerita tentang pengalamannya menjadi mahasiswa penerima beasiswa Bank Sentral Indonesia. Ini dia. Oke deh, jadi saya sudah membuat beberapa pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Kak Hera, dan semoga pertanyaannya bisa mewakili pertanyaan teman-teman juga. Namun apabila masih punya pertanyaan, silahkan hubungi Kak Hera di kontak mungkin di IG-nya ya, yang saya tuliskan tadi di profilnya. Oke deh, mari kita lihat pengalaman dari Kak Hera selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Wah, suatu kebanggaan banget nih saya dapat menjadi narasumber di vlog Adek Vivianti. Makasih ya Vivi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang beasiswa BI dan pokoknya all about semua tentang beasiswa BI. Langsung ke pertanyaan pertama ya. Beasiswa Bank Indonesia merupakan beasiswa yang bertajuk dedikasi untuk negeri. Beasiswa ini berasal dari Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia berharap dengan adanya beasiswa ini maka dapat membantu para mahasiswa dalam pengembangan intelektual. Sejak tahun 2011, Bank Indonesia sudah bekerja sama dengan 104 universitas, diantaranya 99 universitas negeri dan 5 universitas swasta.
Untuk beasiswa itu sendiri jenisnya terbagi atas dua, yakni beasiswa reguler dan beasiswa unggulan. Untuk kita di Sulawesi Selatan, Bank Indonesia telah bekerja sama dengan 3 kampus. Yang pertama Universitas Hasanuddin, yang kedua Universitas Negeri Makassar, dan yang ketiga adalah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk Universitas Hasanuddin dia masuk ke beasiswa unggulan, sedangkan untuk 2 kampus ini yakni Universitas Negeri Makassar dan Universitas Islam Negeri Makassar, dia masuk ke kategori beasiswa reguler. Perbedaan antara beasiswa unggulan dan reguler ini ada pada kuotanya. Untuk unggulan di sini kuotanya mungkin lebih sedikit ketimbang reguler. Unggulan biasanya sampai 15 orang, kalau reguler bisa 40-an orang. Begitupun dengan nominal beasiswa yang didapatkan. Begitu. Siapa saja yang berhak mendapatkan beasiswa Bank Indonesia? Nah, yang berhak di sini mendapatkan beasiswa Bank Indonesia itu adalah mahasiswa yang tercatat di perguruan tinggi tersebut yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Nah, setelah mendaftar beasiswa, maka setelah lulus tahap administrasi, selanjutnya bisa melaju ke tahap selanjutnya, yakni wawancara. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti beasiswa Bank Indonesia? Nah, yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti beasiswa Bank Indonesia yang syarat-syarat umumnya ya. Yang pertama itu IPK kita. Apakah IPK kita itu memenuhi kualitas atau standar yang ditentukan oleh pihak Bank Indonesia. Yang kedua itu adalah kita harus menyiapkan surat rekomendasi baik dari fakultas maupun dari jurusan kita. Yang ketiga adalah CV kita. Yang keempat, khususnya untuk beasiswa unggulan, kita perlu tes TOEFL. Tes TOEFL itu sangat mendukung sekali. Nah, terus syarat khususnya kita tidak ada keterikatan sedang menerima beasiswa lain, baik dari ikatan dinas lain atau apapun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai akhirnya menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia? Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia itu pertama kan mengikuti beberapa tahap. Yang pertama itu tahap administrasi. Tahap administrasi itu tersendiri otomatis dilakukan oleh universitas masing-masing, dilakukan oleh jurusan kita, dilakukan oleh fakultas kita. Nah, setelah rangkaian tersebut, pihak universitas sudah tahu nih siapa yang berhak menerima dan masuk ke tahap selanjutnya, yakni wawancara. Nah, tahap wawancara ini adalah tahap yang dilakukan langsung oleh pihak Bank Indonesia sendiri. Setelah itu, setelah beberapa lama, selang waktu seminggu 2 minggu, kita sudah dapat pengumuman siapa saja yang lolos di beasiswa tersebut. Setelah menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, maka kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu tentunya saya jawab di sini banyak. Pertama, saya perkenalkan dulu. Setelah menjadi penerima beasiswa, maka kita itu tergabung dalam komunitas GENBI, Generasi Baru Indonesia. Nah, di sini itu komunitasnya itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, baik kemasyarakatan, kemahasiswaan, sosial, pokoknya banyak. Terus dibagi atas beberapa deputi. Yang pertama deputi pendidikan, deputi lingkungan, kewirausahaan, maupun deputi kesehatan masyarakat. Selain mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut, peran kita di sini di luar daripada itu memang tanda kutip punya 3 peran utama. Yang pertama sebagai frontliner untuk masyarakat, sebagai agent of change, dan yang ketiga adalah sebagai future leader. Tips dan trik supaya bisa lolos sebagai penerima Bank Indonesia. Pertama di sini tips ya menurut saya, pertama kita harus catat jadwalnya baik-baik. Setelah sudah dapat pengumuman di jurusan, di kampus, pamfletnya dan lain-lain, kita harus catat jadwalnya baik-baik. Yang kedua,
rajin-rajinlah bertanya dengan senior-senior yang notabene-nya sudah lebih duluan mendapatkan beasiswa tersebut. Yang ketiga adalah pada saat wawancara itu kan bisa diibaratkan ajangnya menjual. Nah, disitulah kamu bersungguh-sungguh menunjukkan apa saja yang skill kamu, apa saja yang kamu punya, bakat kamu dan lain-lain, supaya orang bisa percaya dan yakin, wah ini orang bisa nih untuk memang nih layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Dan poin plusnya di sini, menurut saya, ikutlah organisasi. Organisasi itu sangat mendukung semuanya yang kamu daftari. Organisasi itu penting sekali. Hal yang pertama kali ditanyakan pada saat wawancara apapun adalah organisasi apa yang pernah kamu ikuti dan lain-lain. Pokoknya organisasi menurut saya itu sekitar 60% berpengaruh. Begitu. Motivasi untuk para penerima beasiswa S1. Motivasinya mungkin begini ya, tumbuhlah menjadi orang yang rajin, orang yang mau bekerja keras. Dengan kamu memiliki sifat seperti itu, maka percayalah kamu sedang peduli dengan masa depanmu. If you want something, then you for it. Seketika saya ingat dosen saya waktu mengajar dulu, beliau bilang begini, silakan bermimpi, beranilah bermimpi selama mimpi tersebut masih gratis. Nah, memang benar, si A si B berhak bermimpi, semua orang berhak bermimpi. Tinggal bagaimana kita mewujudkan mimpi tersebut, bagaimana usaha kita, bagaimana ikhtiar kita, bagaimana cara kita berdoa kepada Allah sehingga mimpi-mimpi kita bisa terwujud. Dan itu dia, silahkan bermimpi dan wujudkanlah mimpi itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa berikan jejaknya ya, mulai dari like, komentar, dan sangat bagus juga jika teman-teman membagikan video ini supaya lebih banyak yang mendapat inspirasi dari video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Vivi selanjutnya.